Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, ya, korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba itu salah satu virus mematikan di negeri ini, ya, di bangsa ini, mematikan itu, merusak sendi-sendi kehidupan relasi antar manusia, ya. Meskipun semuanya sadar bahwa semua orang sama di hadapan hukum, tetapi para pelaku kejahatan nepotisme, kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan kolusi itu berbeda dengan rakyat biasa. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, ya, KKNN, korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, semuanya memiliki landasan dasar hukum yang jelas. Namun sebenarnya hal tersebut terkait dengan etika atau azab. Ya, etika itu hasil dari budaya manusia yang tidak tertulis. Ya, contohnya nepotisme. Kalau bicara korupsi, ada undang-undang korupsi, ada KPK yang menangani. Narkoba ada BNN, ada polisi. Ya, lalu bagaimana kolusi? Bagaimana nepotisme? Karena nepotisme, kolusi itu soal etika, soal azab yang tidak tertulis sama sekali. Ya, kong kali kong itu tidak tertulis. Kenapa? Kedua-duanya sama-sama menguntungkan, meskipun ada yang dirugikan. Tapi pelakunya jelas sama-sama untung. Ya, etika atau azab itu hasil budaya manusia yang tidak tertulis. Namun efeknya sangat luar biasa kalau dilanggar. Ya, etika itu adalah azab perilaku, ya, manusia yang saling menguntungkan sebenarnya meskipun tidak tertulis. Contohnya berbicara sopan, ya, kepada orang tua, ya, patuh dan tunduk pada rambu-rambu lalu lintas, patuh dan tunduk kepada nasihat orang tua. Ini etika. Kalau Anda memahami etika, dari mana memulainya? Etika azab norma sila itu diawali ketika berada di rumah, diawali bersama orang tua, diawali ketika bersama orang-orang tercinta di rumah. Di rumahlah etika itu berlaku. Ya, bagaimana anak menurut kepada orang tuanya, anak pun patuh, orang tua pun juga patuh kepada aturan yang ditetapkan di rumah. Jadi rumah adalah awal, pondasi bagaimana seseorang bisa berazab beretika. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, rumah adalah contoh terbaik untuk melihat fenomena-fenomena manusia di luar rumah. Apabila di dalam rumah bersama orang-orang tercinta, ada cinta kasih, ada welas asih, semua serba positif, ya, etika berlaku, ya, maka di luar rumah pun anak atau orang tua akan bertanggung jawab, akan menjalankan etika tersebut dimanapun dia bekerja, dimanapun dia usaha, dimanapun dia melakukan hal-hal positif. Itu pasti. Jadi etika itu harus dipelajari dan dilakukan, ya, dari orang tua ke anak atau sebaliknya anak ke orang tua. Jadi sama-sama memahami etikanya. Orang tua harus bertanggung jawab. Itu etika, ya. Orang tua tidak korupsi, orang tua tidak memberikan nafkah haram kepada orang tua. Itu etika. Karena ada kalanya bapak yang bekerja atau ibu yang bekerja atau dua-duanya bekerja tidak jujur kepada anak-anaknya. Dari mana mendapatkan hasil uang itu? Sekali lagi saya tidak menuduh. Cuma ada kalanya orang tua tidak jujur. Dari mana mendapatkan uangnya itu? Kalau orang tua sudah jujur kepada anak-anaknya, sudah melakukan kejujuran kepada anak-anaknya, maka anak-anak akan meniru orang tua tersebut. Orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, ingat ya, azab etika dimulai di rumah.
Andai kata di rumah tidak ada etika, maka di luar jangan salahkan anak-anak atau orang tua bisa menjadi bajingan. Korupsi itu dilakukan orang tua, bukan anak-anak. Ya, anak-anak itu yang masih sekolah, SD, TK hingga kuliah itu masih anak-anak, atau anak-anak yang belum menikah masih anak-anak. Tetapi ketika anak sudah menikah, dia bukan anak lagi. Dia sudah menjadi orang tua. Ya, maka orang tua harus memberitahu kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya apa itu etika, apa itu norma, sila, aturan, sopan dan santun. Harus ditegaskan di rumah. Kalau di sekolah atau lembaga pendidikan lain, saya kurang yakin apakah azab etika itu diberlakukan. Ya, faktanya anak-anak yang di sekolah masih tawuran kok, masih banyak hal negatif yang dilakukannya. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, ya, azab etika itu sesuatu yang sederhana, ya, sederhana sekali, ya. Namun dampaknya sangat luar biasa apabila kita melakukannya. Setinggi apapun ilmu Anda akan sia-sia kalau Anda tidak beretika, berazab. Karena apa? Anda ngawur kalau bekerja, berpikir pun ngawur. Anda korupsi pun Anda tidak menyesal, tidak bersalah. Ya, ini pasti. Faktanya banyak koruptor yang tertangkap sama sekali tidak pernah menyesal atau menyesali perbuatannya yang menafkahi anak istrinya dengan uang haram. Ini fakta. Ya, fakta. Ya, sekali lagi etika harus dijalankan. Logika mengikutinya, itu pasti. Dan etika dan logika harus bekerja sama. Ya, kecerdasan harus diimbangi dengan sikap. Dan yang terakhir adalah iman. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi segitiga ini harus dipertahankan dan dimulai dari rumah. Tanpa ini sia-sia Anda sekolah, sia-sia Anda berilmu, sia-sia Anda kuliah. Karena apa? Akhirnya Anda akan menjadi bajingan, koruptor. Apapun profesi Anda, ya, apabila Anda tidak memiliki etika, Anda tidak memiliki azab, Anda tidak memiliki iman, Anda berani berbuat kesalahan apapun itu pasti. Apapun profesi Anda, itu pasti Anda akan seperti bajingan meskipun Anda berseragam. Ya, pencinta media sosial dimanapun Anda berada, demikian video saya tentang etika, ya, dan bahaya virus korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba di negeri tercinta ini. Demikian video saya dari Reno Baktiar Plasada asal Surabaya. Salam cinta dari Reno. Peace.